Gue milih Raptors. Kenapa? Karena NBA Cup ini sangat singkat. Di pertengahan Desember udah terjadi kan knockout udah. Gue tahu karena di NBA on Prime udah keluar jadwalnya tuh. Karena NBA on Prime menyiarkan itu sampai ke final. Kalau nggak salah sebelum bulan Januari udah selesai deh. Iya, itu pertengahan Desember kan. Iya. Berarti tren baik yang sedang berjalan dari awal musim sampai ya sepertiga musim itu sangat penting. Oke. Ya kan, jadi menurut gue tim yang lagi, misalnya contohnya tim yang lagi sehat dan tim yang lagi wangi. Mari kita bahas NBA Cup dulu ya, ini awal-awalnya karena NBA Cup ini sebenarnya ada satu tim yang Paul udah wanti-wanti di chat, dia bilang mal jangan dibahas, diam aja. Gue jadi si tim itu jangan dibahas dulu. Tapi dalam rangka NBA Cup nggak apa-apa boleh. Oh iya nggak apa-apa. Boleh dalam rangka NBA Cup. Kalau yang regular season jangan dulu ditegur. Enggak. Oh ya. 13 dari 15 terakhir atau berapa gitu. Lumayan ridiculous sih. 13-1 di 14 terakhir. Iya benar. Brandon Brandon Ingram tuh jagoan lu tuh. Bayangin lu. Oh jangan ditegur. Tapi side note ya. Bukannya lo pernah tahun lalu kalau nggak salah sekitar di awal musim kayak gini sekarang deh. Ya. Belum sampai seperempat musim jalan. Waktu itu gue belum bergabung. Oke. Lo sama Rico. Berdua lo tanya dia tentang Cleveland Cavaliers. Oke. Dan statement dari dia pas gue dengerin podcastnya, gue sangat setuju. Nggak akan juara. Ya maksudnya gue nggak begitu, jangan di jinx juga sampai nggak akan juara. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi ya, apalagi dengan kita lihat Indiana Pacers saja ya dibuka jalan dengan mereka main bagus, di underestimate, underdog di 4 seri, 4-4-nya mereka menang, 3-3 dari 4 mereka menang, 1 ke game 7. Tidak tutup kemungkinan lah at least bisa masuk ke final, apalagi di wilayah yang lebih lemah. Tapi ada bedanya yang namanya regular season team dan playoffs. Kenapa? Gue selalu menjelaskan ini dan gue selalu percaya ini banget bahwa di musim regular lo hampir tiap malam atau tiap game ketemu tim yang berbeda. Jadi kalau lo emang punya tim yang solid kayak Cleveland Cavaliers tahun lalu, bisa punya tim dengan best record di wilayah. Tapi nggak berarti lo bisa melakukan hal yang sama pas lo hadepin tim yang sama 4-7 kali beruntun. Karena itu faktor rotasi dan adjustment dan game plan dari seorang pelatih itu tiba-tiba jadi faktor yang sangat besar. Iya itu penting di musim reguler, tapi mereka juga memikirkan hal lain kayak kesehatan, menit main, jaga kesehatan mereka untuk bisa memasuki playoff. Justru pemain intinya kalau mereka udah lock playoff dikurangin menit mainnya, tapi masuk ke playoff mereka game plan pas ngadepin, gue harus ngadepin lo 4-7 kali nih. Game 1 lo colong, oke apa yang gue lakuin yang salah dari sini, gue bedah. Sebelum game 2, apa yang gue bisa lakuin beda secara defensif maupun ofensif untuk bisa adjust. Dan kalau gue berhasil, itu 2 game berarti awal udah di split. Berarti lo yang harus adjust sekarang, kayak catur. Beda dibanding, ya udah gue ngalahin lo, besok lawan gue beda lagi. Berarti asal tim gue solid, gue mainnya bagus, offense, defense, top 10 dua-duanya, ya gue seharusnya bisa menang mayoritas game yang kita mainkan. Tapi kalau tiba-tiba disingkat, lo hanya main best of 7 nih, harus menang 4 dari 7. Nggak tentu gue bisa ngelawan tim yang sama. Tim ini nggak berarti lebih jago dari gue di satu game. Tapi kalau gue bisa lakuin hal yang adjustment dan tim gue lebih fleksibel untuk bisa melakukan adjustment, line up gue juga bisa gue rombak, gue utak-atik ya minimal ataupun minimum atau secara besar gitu, rombak gue ganti starting line up. Itu hal-hal yang kenapa coach yang bisa masuk ke final, menang final itu kenapa mereka selalu ya coach rata-rata coach bagus lah. Ya kan, yang kalau kita mikir Greg Popovich atau Eric Spoelstra, yang udah jam terbangnya udah ini ya, udah terbukti lah ya. Ya maksudnya peran mereka jauh lebih penting di playoff dan final dibandingkan musim regular. Musim regular udah cukup penting ya, nggak berarti nggak penting. Cuman beda lah tim jagoan regular season sama tim jagoan di playoff. Dan OKC bisa membuktikan bahwa mereka dua-duanya.
Iya, di playoff dan di regular season ya. Iya. Dan memang ternyata kemarin tuh ini takutnya panjang di sini sih. Cuma intinya adalah kemarin ada yang komen juga di kayaknya ada deh, gue sambil cari di YouTube kita soal Sam Presti. Sebenarnya soal Sam Presti. Bahas dia ada yang setuju sama gue soal Sam Presti ini. Karena kan Sam Presti juga sebenarnya secara dia kan yang ngebangun dinasti Spurs juga kan. Tony Parker, Ginobili termasuk dia, Sam Presti. Gue sambil jalan gue nyari komennya, tapi intinya adalah gini, si NBA Cup ini kalau kayaknya gue lupa deh apa gue bahas sama lu apa sama Rico ya. Sebenarnya lu seneng gak sih Paul sama NBA Cup ini? Sangat. Oke, sangat. Kenapa? Karena untuk kita nih yang kadang-kadang ada yang ya kita secara reguler pengen bikin konten lah, pengen ngomongin basket. Iya. Biasanya awal season seru banget nih. Wah, schedule baru keluar nih, apalagi opening night, opening week. Yeah. Tapi tiba-tiba ada sedikit kayak penurunan di November sampai kita menunggu-nunggu Christmas. Kita pasti nungguin Christmas game. Wah, yang 5 game yang udah disajikan sama NBA ini 12 jam kita nonton full basket. Yeah. Tapi antara itu kayak mulai ada penurunan. Sama seperti apa yang kita rasakan setelah All-Star Weekend ada sedikit penurunan. Yeah. Lebih parah di All-Star Weekend justru karena tim yang udah terasa gue udah masuk top 4 nih, gue udah lumayan aman posisinya. Ya kayak gue bilang mulai ngurangin menit mainnya pemain intinya, ada yang diistirahatkan. Jadi bagi gue dengan adanya NBA Cup ini membuat sesuatu yang ada beberapa alasan gue suka. Sesuatu untuk kita look forward seminggu at least sekali 2 kali ada NBA Cup games. Yeah. Yang kedua, dan ini kontroversial, gue suka lapangannya diganti. Walaupun ada beberapa yang kok kayak terlalu mentereng warnanya ya. Tapi it's okay, it's just something different aja. Jadi biar kita tahu dengan mudah bahwa game ini walaupun tetap dihitung di musim reguler, rekor musim reguler, tapi ini ada kepentingan untuk NBA Cup juga. Yang ketiga, yang kita pernah bahas dulu, bahwa setiap pemain dengan di juara ini bakal dapat uang. Jadi mereka ada motivasi tambahan dan gue suka bukan hanya pemain yang paling jago yang dapat uang paling gede, tapi di NBA Cup kalau mereka menang semuanya dapat hadiah yang sama. Itu yang ketiga. Yang keempat, gue suka banget mereka menggunakan format bola. Yang kita sering lihat di bola lah maksudnya. Yeah. Kenapa? Karena kita especially ya di Indonesia emang kita udah terbiasa sama format itu dengan group play, dengan knockout rounds. Di basket ya at least di NBA kita nggak pernah ada hal itu. Jadi untuk mereka bisa terapkan itu dengan baik, dan ini sulit loh Mal. Kebayang nggak sih yang bikin jadwal? Ini gue coba mikirin seberapa sulit ini. Yang bikin jadwal nanti harus adjust jadwalnya pas knockout round. Karena yang extra game yang dimainkan hanya satu, yaitu final. Yang gue maksud extra game itu lebih dari 82 game yang dimainkan setiap tim. Satu game aja tapi kayak 83. Satu game. Jadi untuk 2 tim misalnya Lakers ketemu Pacers, yang di Lakers ketemu Bucks. Ya udah mereka harus main 83 game. Jadi yang final nih, dan statistik yang tercatat di game itu nggak akan terhitung. Makanya pas Lakers juara tahun pertama, sayang karena Anthony Davis. Baru gue mau bilang, mohon maaf kalau yang belum tahu, Lakers tuh juara pertama kali untuk NBA Cup. Sejarah ya. Dan itu yang bikin LeBron akhirnya jadi pembahasan GOAT karena Michael Jordan gak pernah juara NBA Cup. Gak ada kesempatan. Gak ada kesempatan. Magic Johnson gak pernah juara NBA Cup. Gitu. Kobe almarhum gak pernah juara NBA Cup. Satu-satunya ya. Satu-satunya LeBron James doang. Iya. Tapi iya, di luar itu, kebayang gak knockout rounds-nya berarti belum ditentukan kan sekarang knockout rounds siapa ketemu siapa. Itu nanti saat mereka ketemu, nanti schedule maker harus menghapuskan itu dari jadwal. Jadi ngerti gak sih? Jadi mereka harus mengatur jadwal disesuaikan dengan knockout rounds juga. Jadwal pertandingan setelah regular iya dong, season karena kan ini game yang akan dihitung towards musim regular juga. Belum mencatatkan keep track of statistik juga. Statistiknya harus di track semua juga. Kenapa? Karena ini menggunakan format bola, di mana mau bahas formatnya nggak buat yang mungkin yang nggak terlalu paham NBA Cup? Oke. Boleh. NBA Cup ini merupakan 3 grup. Jadi NBA kan 30 tim. Iya. East and West tetap dipisah. Jadi setiap wilayah punya 3 grup. 3 grup ini 5 tim masing-masing. A, B, C. Is C, is B, is A. Yes. Jadi ABC ya. Nah di situ akan terpilih 8 tim terbaik untuk melaju ke knockout round. 8 tim berarti ini dong angkanya nggak matching. 6 berarti 6
pemenang grup, jadi semua pemenang grup lolos. Ya. Mereka harus pilih 2 yang lu tanya tadi, wild card. Wild card itu apa? Ya kayak di NFL, wild card itu spot yang belum ditentukan, tapi bisa dimenangkan oleh 2 tim dari 6 yang mengisi posisi 2 di setiap grup. Jadi setiap grup kan pasti ada yang posisi 2. Ya 2-nya berangkat nih, Tapi 2 yang terbaik. Iya. Apa yang menentukan terbaik antara mereka? Ya udah berarti head to head record. Iya. Head to head record mereka belum ketemu kan di beda grup. Berarti yang second adalah plus minus point differential, angka mereka cetak, plus minusnya angka mereka cetak dibandingkan angka yang lawannya bisa cetak pas ngadepin mereka. Jadi itu udah ratusan hitungannya kalau lo lihat di plus 63. itu udah tinggi banget tuh. Jadi nah, kalau itu pun tetap sama, ya mereka ke total point. Itu udah ratusan sih. Lo cetak berapa poin? Makanya ini juga tambahan poin kenapa gue suka NBA Cup. Di game yang udah rada jauh pun skornya, mereka akan tetap cetak poin sebanyak mungkin. Lo lihat deh kayak misalnya Golden State udah leading 25 poin, Steph akan tetap nembak 3 gitu. Kenapa? Karena mereka harus cetak poin sebanyak mungkin just in case ada tie. Jadi mereka plusnya point score-nya akan lebih banyak dari lawannya. Nah, head to head-nya itu ngaruh kalau di satu grup. Di satu grup rekornya sama gitu. Ya. Tapi seharusnya sih enggak ya, karena ya itu so far gue belum lihat terjadi at least. Ada sih yang sama nih, lagi sama sekarang. Oke, si Phoenix doang. Yang 2-0 sama. Paling yang membedakan ya diferensialnya doang karena head to head dulu. Iya. Karena kan at least mereka akan ketemu satu. Nah, salah satu itu kan pasti menang. Oke. Tapi kan maksudnya jadi ada ketemu dulu aja ya gitu. Benar. Jadi kan setiap satu tim akan main 4 kali karena ada 5 di satu grup. Sama kayak bola, seru banget. Jadi nanti kalau emang rekor mereka sama, ya udah ditentukan dengan game yang mereka harus saling hadapi. Menghadapi. Jadi jadi kayak gitu kurang lebih gambarannya ya buat yang bingung sebenarnya. Dan knockoutnya gampang sih, cuma 1 game aja, nggak ada home away kayak bola. Langsung kalah, 1 game langsung kalah, dan itu tergantung tadi poin-poin itu yang menentukan tuan rumahnya berarti kan. Iya. Misalkan New York paling tinggi daripada Brooklyn ya, mainnya di New Yorknya aja bukan di Brooklyn ya. Kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah kayak gitu. Nah itu kan jadi nanti ngaruh ke musim regular schedule-nya harus diganti lagi. Iya. Oke, gampang untuk hapus 1 game dari jadwal di depan. Kan mereka pasti ada home game nanti di sana. Makanya ini mainnya di awal musim biar nanti bisa di-adjust schedule-nya. Tapi kan ini untuk scheduling di masing-masing kota juga mereka kan udah plotting juga, stadion kan nggak dipakai buat basket doang. Kayak Toronto dipakai buat konser, dipakai buat Toronto Maple Leafs, buat hoki. Jangan disebut. Raptors, Toronto Maple Leafs, konser, apalagi gitu. Pokoknya itu stadion gue pernah lihat tuh transformasinya ke Air Canada Center itu kayak perubahannya emang harus cepat dalam 24 jam. Ya sama kayak zaman Staples juga digantinya cepet banget. Iya. Dan di bawah itu ada kayak ngerubah karpet doang ya. Kayak karpetnya digeser. Maksudnya bisa kayak gitu mereka ya. Hebat man. Dan itu tim yang kerjain itu kalau nggak salah cuman belasan orang deh. Kocak banget deh kalau soalnya ada orang Indonesia sempat komen, gue lihat di post yang cepet banget. Coba di Indonesia itu yang kerjain 300 orang. Dikorup lagi. Udah 300 orang uangnya dikorup lagi. Fair banget. Gue gak komen. Nggak, tapi yang jelas kan si tadi bahas apa ya kita ya. Nah si OKC sama Phoenix kan poinnya masih sama ya. Oke. Rekor mereka sama 2-0. 2-0. Jadi waktu yang pas gue kerjaan ke New York nonton UFC itu kan gue nonton NBA juga. Nonton Brooklyn sama New York Knicks. Tadi yang kayak lu bilang. Iya, si New York Knicks sama si Brooklyn Nets ini pertama gue nonton main biasa, terus gue lihat jadwal kok ketemu lagi mereka berdua ya. Oh ternyata untuk NBA Cup. Kebetulan ketemu emang secara udah waktunya untuk ketemu lah. Pindah kandang tapi kan home kayak tetap di Madison. Tetap di sama. Iya maksudnya nggak ke Barclays Center tapi dia tetap di Madison Square Garden gitu. Makanya gue bilang ini kok 2 kali di Madison Square Garden dan beda harinya cuma sehari doang rentangnya. Nah itu gampang. Kenapa? Karena kalau di masing-masing wilayah setiap tim akan ketemu tim lawan itu 3 kali kan. Oke. Jadi dua home game masing-masing. Jadi selama satu musim New York akan ketemu sama Brooklyn
4 kali, 2 kali main di Brooklyn, 2 kali main di Madison Square Garden. Iya. Jadi dua-duanya emang udah diangusin waktu lo di sana gitu. Iya, jadi udah nggak ada lagi pertemuan Nggak mereka ke apa-apa, nggak depannya. apa-apa. Kan Iya. emang udah diselesaikan di situ. Nggak semua kayak gitu, tapi itu kebetulan aja kayaknya sih. Ya tapi ngomongin, ntar terlalu lompat tuh. Tapi intinya adalah si siapa namanya waktu gue berangkat ke sana, emang kebetulan ketemu yang sama langsung back to back Lo langsung. nonton yang mana? Yang NBA Cup? Dua-duanya. Jadi gue nonton regular season. Ya Sadis. dibayarin Sadis. nih, Paul. Udah, nonton aja Paul. Gue Wah, bilang. keren. Kalau yang hari pertama itu tadi kan apa namanya? Bayangin ya di Madison Square Garden ini kan 8 basketnya. Terus yang gedung-gedung di dalam gedung yang sama di conference di lounge yang lain tuh dipakai untuk press conference-nya UFC. Jadi di situ ada John Jones, ada Dana White ada di situ. Di hari yang sama ada Tom Brady, ada di Madison Square Garden di lapangan gila. basketnya. Jadi bayangin gue langsung ketika gue Di Gor Citra mungkin tuh. sorry. di Mahaka apa Mahaka Square masih bisa lah. Mahaka Square, Britama masih bisa. Setiap Budi bisa tuh Setiap Budi. Citra berat. Iya, jadi bayangin tuh ya. Jadi gue kan abis press conference lihat John Jones, lihat semua fighter UFC dan Dana White di situ kan. Gue keluar itu kan langsung tiketing basket. Keren. Jadi begitu gue keluar dari ruang press conference itu, udah selesai bikin konten press conference, gue keluar langsung tiketing, langsung semua orang di luar pakai baju Brooklyn, pakai baju New York Knicks. Gue pertama nanya kayak, hah, ada apa nih? Terus gue nanya ke kasirnya kan yang jual tiket, ada pertandingan apa? Oh, ada Brooklyn sama New York Knicks. Oh, ya udah karena gue di situ sekalian aja kan gue bilang ke panitianya, tolong beli, tolong Sekalian. Iya kan gue nggak pakai uang saku gue hari ini. Sambil nyelam minum seteguk lah ya. Gue bilang mumpung ini gua beliin, tolong gue bilang. Akhirnya dibeliin kan sama orang sana, orang UFC-nya dibeliin, terus gue nonton. Nah hari selanjutnya gue beli tiket sendiri. Oke. Nah itu NBA Cup-nya, karena kan tadinya gue mau ngajak bini gue kan, gue bilang itu yang malam, karena kan kalau yang pas gue keluar itu kan karena kebetulan aja Lu Paul. nggak ajak? Nah nggak mau, maunya di hotel aja gue. Padahal dari hotel gue ke Madison Square Garden tuh deket Paul, jalan kaki dikit doang. Oke. Iya, terus gue bilang mau ini nggak, mau ikut nggak sama Nami, ikut aja. Gue udah nanya di loketnya, boleh nggak bawa bayi? Boleh tapi parah banget lu mau minta 3 tiket. Panitia. kagak lah. Sorry bentar gue cek dulu ada teman-teman gue mungkin yang mau ikut. Nah itu kan yang kedua, hari yang kedua gue nonton beli sendiri Paul. Oke. Iya nonton udah tuh. Terus habis itu gue yang ini sebenarnya nggak boleh ditiru ya. Cuma kan gue beli awalnya beli tiket di atas gitu kan. Yang hari yang dibeliin tiket sama panitia UFC. Terus kan gue anjing jauh banget ya kan gue tahu diri kan. Nah, iyalah masal komplain lagi. Terus tiba-tiba gue ke toilet. Pas gue ke toilet halftime ini pada bubar, pada kosong. Memang gue perhatiin pas yang pertandingan pertama kursi banyak yang kosong di tengah. Iya. Nah pas halftime kan kagak penjagaan duduk aja gue di situ. Ada tuh gue satu kuarter gue nonton di paling depan, nggak ditegur apa segala macam karena emang lagi kosong aja gitu. Nah di situ New York Knicks menang. Okay. Nah pas menang hari keduanya baru rame dia karena dia menang tuh Paul di pertandingan pertamanya Paul. Gitu. Masa segitunya kan ada 41 game home game. Tapi nggak ngerti gue. Hari deh kayaknya. Enggak hari deh. Hari apa? Hari, ya? Hari apa sama hari apa? Yang presscon memang bukan weekend, hari biasa. Itu. Ya. Lebih ke itu. Ada orang yang emang susah kalau weekday suruh nonton. Nah kalau yang si hari selanjutnya emang weekend, cuma belum UFC. Itu. Sabtu Saturday night, terus yang UFC-nya Jumat malam orang pulang kerja, Sabtunya kan UFC-nya Sabtu malam karena clear area pas UFC. Karena setahu gue MSG sih selalu cukup rame ya, tapi weekday ngaruh sih. Gue dulu di Toronto kayak orang pulang kantor, either lo harus langsung ke stadion untuk nonton, lo pulang dulu nggak mungkin sih. Dan game kan kalau di East Coast ya tip off jam 7 gitu misalnya, lo baru selesai kantor jam 5-an, aduh nanggung gitu kan. Apalagi kota padat kayak dan ada back to back, jadi misalnya lo mau pilih satu game, lo pilih yang weekend lah. Makanya lo orang kayaknya kalau dikasih opsi ya di satu minggu itu ada 2 game, ketemu tim yang sama lagi ya mending mereka pilih yang weekend. Iya, soalnya sama-sama Brooklyn kan. Tapi nah itu tadi gue supaya nggak lompat nih ngomongin soal Brooklyn, Michael Porter Jr. gacor tuh di Brooklyn bagus banget ya. Tiba-tiba gacor gitu ya di Brooklyn ya. Lah kan sebenarnya dia emang jago, emang bagus. Iya, emang bagus ya. Bukan ngomongin saudaranya ya. Kalau dia jago judi. Enggak, dia emang jago, cuman kurang cocok di Denver aja enggak sih lama-lama? Ya maksudnya lo tugas dia jadinya cuman catch and shoot, tapi catch and shoot dia juga ya naik turun gitu, streaky kan di Denver. Jadi sayang, emang dia penuh dengan talenta. Gue pernah dengar satu komentator bilang pas lagi game,
enak banget ngelihat Michael Porter Jr. nembak karena dia tuh udah setinggi itu, high release, lepas bolanya, kayak seorang yang bernama Kevin Durant. Tapi semakin gue lihat bener juga sih, kayak maksud gue bukan dia kayak Kevin Durant ya, tapi gaya shootnya kayak susah di blok, nangkep langsung enak, dilepasnya tinggi gitu. Yang bener, jadi he's good player sih, gue suka sih. Bayangin ya, dia poin per gamenya musim ini sampai detik ini kita recording ada di peringkat 20 dengan 24.8 poin per gamenya. Tadi jagoan lu tuh di Raptors, Brandon Ingram peringkat 42, 20 poin berapa gitu, 20 poin per game lah intinya gitu. Jadi Michael Porter Jr. emang ya mungkin ini memang tempatnya dia ya. Itu dua tim yang lo bahas, Brooklyn sama Toronto. Kotak tim-tim yang justru pemain yang buangan atau pemain yang B aja masuk ke tim itu pasti jadinya bagus. Lihat aja semua. Marc Gasol bukannya udah lewat tuh masa-masanya, tapi tiba-tiba masuk Toronto juara. Fred VanVleet dari nggak undrafted lah bisa jadi seorang. Norman Powell sebelum LA Clippers. Kalau Ibaka udah lah ya, tapi banyak lagi. Cam Johnson kalau di Brooklyn banyak kan. Ada Cam ya, Johnson maksudnya yang akhirnya ada yang hijrah cuman ke tetangga ke New York Knicks juga. Ya gitulah, maksudnya itu tim-tim yang udah pasti bersinar kalau pemain. Enggak, karena mereka menurut gue ya, karena mereka dapat kesempatan di situ. Dan mereka mungkin mainnya bisa lebih jadi diri sendiri, nggak ada pressure untuk kayak gue main di sistem yang ada Nikola Jokic nih. Jadi gue apa yang gue lakuin memang harus sesuaikan. Gue main di Lakers sama LeBron James gitu. Ya di situ ya mereka mungkin rasa lebih merata kali ya sama yang main-main. Gue nggak tahu juga, gue cuman asumsi. Dan gue denger Brandon Ingram pas dia berapa 37 poin ya, 37. Dia ngomong beberapa quote dari dia menarik. Dengan jerawat-jerawatnya itu ya. Ada jerawat. Masih muda. Iya, masih jerawat gitu. Gue denger hal-hal dari Brandon Ingram yang gue nggak pernah denger saat dia dulu di Lakers ataupun di Pelicans. Adalah jadi gini. Basketball culture itu emang benar Mal. Kayak apa yang kita dengar tentang Miami Heat itu benar lagi karena mungkin turun dari Pat Riley. Gue selalu percaya bahwa sebuah organisasi atau bisnis itu semua top down. Jadi kalau lo mau buat bisnis yang sukses dan yang dalam arti sukses itu bukan hanya dari sisi finansial ya, tapi membuat struktur yang baik. Itu mulai semua dari manajemen. Lo bukan pilih pegawai yang 10 pegawai yang jago deh skillnya. Enggak, gue selalu percaya bahwa kalau lo punya manajemen yang bagus, rapi dan kuat, nanti itu akan nurun semua. Lo tarik pegawai yang biasa aja juga lama-lama dia akan ikut kultur atasannya. Atasannya itu kalau piramidanya semakin kuat berarti dari top management ke middle management itu bagus, itu akan menurun ke pegawainya. Jadi lu gak usah susah-susah milih, wah harus 100 pegawai yang perfect semua. Enggak, lu pilih yang cukup baik, tapi kalau manajemen lu bagus, ini kepercayaan gue ya, karena ini pengalaman gue, kakak gue dulu punya bisnis sendiri juga, gue pernah lihat lah gimana caranya untuk membuat sebuah bisnis itu sampai lo gak usah micromanaging, dalam arti lo gak usah cek setiap kerjaan, setiap pegawai gitu, enggak. Yang penting lo middle managementnya bagus. Middle management itu harus mengikuti jejaknya top management. Gue percaya bahwa itu ada di sports juga. Karena gue lihat kayak di Raptors, pemain yang kesana tiba-tiba tuh bisa kayak, selainnya yang gue pernah cerita Damon Stoudemire ya, emang janggal tuh orang. Tapi kalau lihat yang lain, pemain yang lain dikasih kesempatan di situ kayak kayak nyambung banget sama timnya, jadi unselfish, jadi team player dan merasa bersyukur kayak dan rasa kayak senang main dengan satu tim ini. Jadi gue senang, dan mereka kok kedengar kok dari quote mereka bahwa dia kasih komplimen ke temennya dan kelihatan chemistry mereka juga sangat baik. Jarang ada yang berantem di lapangan antara tim. Kan kita sering lihat juga di NBA antara teammate pun bisa berada berantem. Di Toronto nggak pernah. Gak pernah tuh gue lihat. Akur ya. Menurut gue itu dari kayak awalnya gue dulu mikir kenapa ya, karena nah ini gue tahu ini kalau ini fakta ya, karena dulu gue emang kenal sama ordalnya tapi bukan dari timnya ya. Dari Raptor Dancers, koreografernya gue kenal, itu kakaknya temen gue, gitu-gitulah. Yang gue tahu pemain Jabawokis. Bukan yang cewek-cewek. Ordalnya anak Jabawokis. Tapi mereka ini mereka dengar dari pemain yang datang dari yang bertandang. Away team. Jadi ada kota-kota favorit untuk pemain NBA. Kota-kota untuk favorit. Bertandang.
termasuk Toronto. Itu Charles Barkley pernah bahas kok kata favorit yang gue dulu paling suka. Yang salah itu yang dia paling gak suka adalah San Antonio kan, itu sempat viral kan dia ngomongin. Iya. Kenapa cewek-ceweknya gak ada yang cantik dia bilang gitu. San Jadi Antonio, benar. for some reason Toronto ini jadi destinasi favorit, salah satu destinasi favorit untuk pemain yang bertandang, yang nggak main di Raptors. Iya. Senang mereka ke Toronto. Kenapa? Emang banyak hiburannya kotanya bagus, orang-orangnya baik. Jadi mereka ke sana juga sangat di welcome. Fansnya juga sopan. Beda sama misalnya Utah. Sorry ya, tapi banyak Russell Westbrook juga udah bilang kan, Iya, fans Utah rese. paling parah, rasis lah segala macam. Iya, rese. Toronto nggak mungkin itu terjadi. Kenapa? Karena bukan hanya orang kulit putih di sana. Iya, pendatang di semua. Kanada itu pendatang semua. Jadi Iya. mereka sangat menerima. Kalah pun kayak trash talknya lo di Stadion Raptors beda lah. Oke. Maksudnya lo bisa paling dibu doang. Ya tapi itu jadi menurut gue bisa menular ke pemain-pemain dari organisasinya, dari pelatihnya. Nick Nurse itu kayak semua pemain suka lagi main sama Nick, nggak ada konfliknya minimal lah. Ya, Kalau ada konflik mungkin tentang playing time atau apa. Jadi menurut gue Brandon Ingram kesana, RJ Barrett, Emmanuel Quickley, Scottie Barnes, kayak ini jadi pemain-pemain yang mungkin di tim lain mereka nggak akan sebagus ini sih. Iya, iya. Ya. Brandon Ingram buktinya sih salah satunya dan itu sering terjadi. Iya yang mukanya nyimeng mulu. Ya gini deh, kita ambil contohnya Kawhi Leonard deh. Iya. Gue baru dengar kalian mungkin udah dengar juga mengenai si Uncle Dennis-nya ini. Iya. Jadi ternyata dia kenapa kan sempat ada gosip kan dia mau ke Lakers. Iya. Kenapa? Karena LA ini destinasinya. Ternyata si Uncle Dennis itu buat yang nggak tahu, Uncle Dennis ini kasih ultimatum ke dua tim ini. Clippers dan Ke Lakers. enggak ke Raptors. Kan Oke. Raptors yang berhak untuk keep dia dulu karena dia udah di Toronto kan. Oke. Dia minta insentif. Insentifnya merupakan apa? Insentifnya merupakan bonus tapi itu harus melalui endorsement. Tapi dengan catatan kita nggak mau melakukan apapun untuk endorsement itu. Bang, apa yang terjadi di Clippers? Itu yang dikasih oleh Steve Ballmer. Iya. Baru ketahuan sekarang kan beberapa tahun kemudian bahwa dia dikasih bonus 50 juta lewat melalui endorsement, tapi di untuk endorsement ini dia nggak harus Dateng. public appearance, dia Iya. nggak harus ngepost apa-apa. Iya, iya. Dan ini ternyata gue baru tahu juga 2 minggu yang lalu Mal, ternyata dia minta ini terutama dari Toronto. Toronto nggak mau ngasih. Ke LA maunya Lakers terutama. Tapi Lakers nggak ngasih juga. Selainnya Lakers nggak mau, dia juga nggak mau dimain di bawah LeBron lah. Oh, maunya nomor 1. Ya nggak tahu kalau dari itunya kenapanya, tapi Oke. ya mungkin ya, mungkin dengan salary yang dia minta lebih cocok di Clippers. Iya. Kalau mungkin tahun itu memang sulit LeBron jadi nomor 2 ya, tapi kan sekarang udah ada yang komen tuh. LeBron kok udah mau jadi role player. Nomor 3 udah mau. Banyak yang komen tuh, tumben nih LeBron mau nih jadi role player. Kan tapi kita lihat dulu. Iya. Nanti pas gajian mau nggak jadi nomor 3? Iya, pas turun. Itu kan Iya. kita bahas minggu lalu. Jadi yang gue untuk selesaikan poin gue sangat kecewa karena gue cinta banget sama Kawhi Leonard. Kenapa dia memenangkan Toronto, bawain kejuaraan lah ke kota kita. Tapi pas gue denger ini, gue harap ya ini karena mismanagement doang. Dalam arti karena emang si Uncle Dennis dan manajemen yang ngurusin dia Iya. emang mata duitan dan caranya emang sneaky. Gue harap ini bukan dari Kawhi-nya sendiri sih. Maksudnya Kawhi kan pasti dikasih arahan lah. Dia Iya. Dan di Clippers, dia mainnya banyak. Ada Iya kan? ini aja lagi istirahat Wah, lagi. parah banget sih dia injured mulu, kayak maksud gue mungkin ya, kan awalnya gue bilang aduh kalau dia bisa stay di Toronto sih gue akan kayak bersyukur banget, thankful. Tapi kalau enggak ya udahlah, gue tetap ngerasa berterima kasih terhadap dia karena udah main 1 tahun dan berhasil lagi. Tapi sekarang gue pikir-pikir lagi, untung dia nggak stay loh ya. Ya kalau enggak dia banyak loss management juga. Selainnya itu kita juga nggak tahu kalau dia diurusnya oleh manajemen yang dia sekarang kan. Iya. Ntar Toronto jadi Tapi bobrok. gue baru lagi enggak duit ya, ke Kawhi keuangan. Leonard yang ke Raptors tuh lumayan hoki, dia bisa main segitu banyak pertandingan ya, dan sampai final gitu. Diistirahatkan, dia main 62 pertandingan kalau nggak salah. Iya, dia nggak maksudnya main. udah cukup banyak loh untuk Kawhi Leonard yang sekarang kagak main-main loh. Tapi jangan salah, dalam 20 game yang dia tidak main, rekornya 15-5. Oh, oke. Mereka menang 75% game yang Kawhi nggak main pun. Itu aja udah solid. Maksud gue ya dengan Kyle Lowry dan Fred VanVleet, ini semua kalau sebutan anak zaman sekarang sih dogs semua sih, kayak
kayak fighter semua sih untuk mau nggak takut sama siapapun. Kayak Indiana lah, agak mirip-mirip Indiana gitu. Setiap pemain nggak ngerasa berkurang kok, nggak ada Haliburton, ayo kita tetap fight kok gitu. Lebih kayak gitu sih. Iya makanya itu dia soalnya pas Raptors ini Gue ngomong gitu tapi Indiana peringkat berapa 13? tahu kasihan banget Paul, menang baru berapa dia Paul itu. Iya kasihan banget. Tapi emang si Kawhi Leonard tuh gue termasuk paling banyak main pas Raptors karena kan dia tuh abis cedera dari Spurs tuh yang Zaza Pachulia itu kan. Gara-gara Zaza Pachulia tuh yang dan ada spekulasi bahwa yang cedera setelah itu bukan cedera beneran. Ingat nggak di call out sama Tony Parker waktu dulu gue juga cedera yang sama bisa main nggak bisa main gitu-gitu kan. Spekulasi itu ternyata whether or not itu bener, tapi kan emang dia tidak terbukti tidak bahagia di Spurs. Jadi trade untuk DeMar DeRozan yang akhirnya nanti ujung-ujungnya di trade ke Bulls dan ke Kings juga. Ya intinya mungkin ini emang jalan yang terbaik lah untuk Toronto ternyata. Awalnya kan kita ragukan, aduh kenapa saya DeRozan gitu. Gila loh dia emang udah loyal banget tuh buang untuk Kawhi, tapi nggak apa-apa deh kita tetap berterima kasih, tapi Kawhi aduh 1 tahun doang nih paling cuman jadi hired assassin, berhasil lagi one shot one kill menang tapi dia nih aduh cabut lagi. Dan bukan hanya itu cabut, Serge Ibaka kan, Marc Gasol, Fred VanVleet lama-lama, Kyle Lowry. Semuanya tapi ternyata emang rebuild tuh emang di NBA zaman sekarang tidak butuh waktu terlalu banyak. Lihat aja San Antonio yang bisa dibilang mereka nggak rebuild banget, tapi mereka udah bisa regenerasi lah. Gue nggak suka kata-kata rebuild. Detroit Pistons, Toronto Raptors. Inilah kalau lo mau pada komplain kenapa ada salary cap dan aduh dibatasin untuk tim yang harus bisa nge-trade segala. Karena ini supaya hal kayak gini bisa terjadi biar tim nggak terlalu sorry tapi kadang-kadang mungkin di beberapa liga bola yang kita lihat tim papan bawah akan tetap ya relegasi lagi ya di bawah aja terus gitu, tim atas ya tim atas terus. Itu nggak pernah terjadi di NBA. Kalau ada salary cap jadinya semuanya bisa rata. Nah, selainnya lo fans Charlotte sorry LaMelo, kasian banget orang sekarang aja nih per hari ini aja kita lihat ininya ya, lihat statistik standing Washington Wizards tetap tuh Wizards tetap paling bawah tuh, Indiana ya karena tapi Wizards kan. apes mal Wizards waktu udah punya Bradley Beal sama John Wall harusnya mereka itu duo gila sih sebenarnya, cuman ya apes aja John Wall dengan cedera anehnya dia itu jatuh di pas mandi lah di kamar mandi. Bradley Beal yang ternyata emang ringkih juga. Charlotte pernah dapetin siapa yang bagus? LaMelo Ball. Gak ada 5 tahun bukan dia 5 tahun ya di sana ya. Siapa? LaMelo Ball. Nggak tahu tahun berapa nih sekarang ya. LaMelo Ball. Gak pernah sekalipun injek kaki di playoff sih. Iya. Berapa tahun itu pun gue lupa berapa 5 tahun 6 tahun dia. Dan NBA All Star. NBA All Star juga. All Star masuk. Oh iya sempat masuk. Udah masuk ya? Masuk kan. LaMelo Ball. Kita masuk kan? Kita aja menanya. Boleh gak sih tim seburuk itu masukin All Star? Masuk. Itu injury replacement. Iya, seingat gue dia masuk. Iya, injury replacement kayaknya. Kan kita sempat bahagia kayak wah cocok nih LaMelo main di All Star. Iya. Coba berapa kali mereka masuk playoff? Gue lagi nggak ada. Kasian banget ya. Maksudnya maksud gue gini kayak Ja Morant pun seburuk-buruknya dia pernah at least nginjek kaki di playoff atau play-in playoff gitu. Iya masih menginjakkan kaki lah ya. Kita kan muji-muji LaMelo Ball kayak wah ini gila sih. Emang maksudnya emang jago sih. Iya. Tapi kalau lo sejago itu ya harus ada berbuah kemenangan juga lah. Iya, gue tadi lagi nyari Charlotte tuh main hari apa? Oh ini ada Hornets nih. Charlotte Hornets nih. Kita lihat aja tapi dia baru kalah juga tuh dari Clippers 131-116. Ya si Sixers juga habis dibantai tuh ya, 40 poin bedanya tuh. Sixers baru kalah ya? Iya 40 poin sama Orlando Magic itu yang 141 100 berapa tuh. Pokoknya dibantai 40 poin plus. Dan itu ada PG yang kita tanya-tanya kemarin main atau enggak. Nah sebenarnya kalau LaMelo Ball tuh di musim ini ya dia 40 di poin 40 untuk poin per gamenya 21.2. Tapi memang udah segitu aja, emang nggak pernah ngapa-ngapain udah dia. Ini tahun dia yang dia tahun 2020 ya bener. Udah. Dari permainan dia tidak ada degradasi ya maksud gue kan kita pernah bahas Ja Morant ternyata ada penurunan gitu dari sisi penurunan dari secara dia attack basketnya tapi dia tidak improve di sisi lain misalnya shooting. Kalau LaMelo gue nggak lihat ada penurunan, cuman gue belum lihat ini solusinya apa nih, lo akan dampingin dia dengan siapa atau lebih baik lagi lo trade sih.
Oke. Ada banyak orang yang butuh point guard kayak dia. Ada Iya. banyak tim. Dan sebenarnya dia sekarang udah punya Konapel. Sekarang udah ada dia tuh. Sebenarnya tim ini Oke tuh. coba bacain rosternya. Ini ada beberapa yang Iya nih. yang Kan Konapel, berpotensi. Miles Bridges. Ya, gue gak suka sih. Tapi ya. Miles Bridges bukan Mikal dia, bukan. Terus habis itu Brandon Miller. KDRT itu Miles Bridges. Kita gak usah bahas namanya. Iya bener. KDRT. Si Miller, terus Lamelo Ball, terus ini ada siapa nih? Ryan, sulit lagi namanya Paul. Carl Brenner. Oke. Terus udah. Terus habis itu cadangannya ada Sexton, ada Colin Sexton di situ. Ada S James, ada Plumlee. Udah. Terus ada Austin Reeves juga. Austin Reeves itu namanya tapi Aris Antonio Reeves. Udah gitu. Itu aja pemainnya udah. Ada Josh Green. Udah, enggak ada lagi, Paul. Oke. Dah, mau gimana? Sulit juga. Nah, makanya ini tadi berhubungan sama rebuild tadi ya. Ini gue ketemu komennya nih Paul. Nih gue bacain nih Paul ya. Komentarnya ya. Karena tadi itu ini berhubungan sama kenapa waktu yang lu nanya oke sih bisa jadi tim terbaik gak? Terus gue sih mentionnya shout outnya ke Sam Presti. Nih karena ada yang komen gini. Setuju kata Kemal sih, otaknya oke sih itu ya Sam Presti. Orang lupa ini GM selalu berhasil buat tim konsisten sampai 2 dekade loh untuk tim baru. Zaman KD, Harden, Westbrook, terus lanjut Westbrook, PG, Carmelo Anthony. Gila sih nge-build tim kayak gitu dengan hitungannya masih tim baru, relocate dan juga awal dinasti OKC. Sekarang siapa yang mikir Chris Paul bakal ke OKC untuk buat jadi mentoringnya si SGA dan berhasil. Dinasti Spurs juga dia. Nah jadi makanya sebenarnya Sam Presti ketika lu yang kemarin minggu lalu nanya Mal bisa nggak jadi tim terbaik? Iya secara rekor tim terbaik. Tapi kalau lu bandingin sama Jordan, sama Steph gitu-gitu, SGA emang ya udah SGA belum di level itu kalau gue. Oke. Dia belum di levelnya Jordan, belum di levelnya Steph gitu. MVP mah dia jelas, MVP. Jelas. Ya, Kan kita makanya ngomongin dua hal yang beda. Iya makanya begitu tim terbaik iya secara rekor iya. Tapi secara prestisius ya gue Sam Prestinya menurut gue. Bayangin tuh tim baru loh gitu. Tim baru di build terus langsung jadi mengalahkan 748 misalnya. Ya benar misalkan 748 atau 757 gitu. Ya itu kan Sam Presti lah otak kayak gitu. Makanya itu Paul. Oke. Iya gitu. Gue valid sih argumen itu karena ya. kalau mau ngomongin Sam Presti berarti nggak bisa kita nilai. Pertanyaan gue minggu lalu adalah Rekor aja. rekor satu musim. Ya. Rekor satu musim berarti tim. Jadi ini sempat jadi kenapa gue nanya ini? Karena gue sering ngeliat di IG ada yang mempertanyakan best team of all time. Tapi maksud mereka best team of all time kalau mereka bisa menyamakan atau mengalahkan rekornya Bulls di 96, apakah itu membuat mereka jadi tim terbaik karena rekor lebih bagus plus mereka juara. Ya. Tapi kan kalau kita ngomongin Sam Presti, ini secara keseluruhan tim yang dia bangun dan bukan hanya tim yang dia bangun sekarang, tapi juga ke depannya dia masih punya banyak aset dan caranya untuk bisa ini kayak kenapa Warriors kita sebut dinasti. Karena saat itu kontraknya Steph Curry itu sangat nggak masuk akal kayak kalau kita bayangin dulu Steph Curry gue lupa nilainya segitu loh. Maksudnya itu kenapa mereka bisa bangun tim yang jago. Ya. Makanya gue jadi yang jadi pertanyaan buat gue adalah Lakers nanti kesulitan nggak kalau mereka harus bayar Big Three dengan gak banyak ruang tersisa. Jadi dengan salary cap. Jadi kalau kita mau ngomongin best team of all time, gue tetap setuju. Gue minggu lalu gue nggak jawab. Sebenarnya gue cuma nanya lo doang, cuma lempar bom terus lari. biarin komen-komennya aja nggak jawab. Tapi jadi rame, komennya jadi rame. Rame ya. Gue belum kasih jawaban gue. Jawaban gue adalah gue akan tetap kalau rekornya sama ataupun kalau rekornya bedanya selisihnya cuma 1-2 game. Oke. Gue tetap megang Bulls. Kenapa? Berapa orang yang nonton ini sekarang yang merasa Michael Jordan itu GOAT bola basket? Banyak pasti. Banyak lebih dari 50% lah ya. Iya, pasti. 60% ke atas. Iya. Ya itu alasannya karena lu punya the best player of all time-nya. Jadi itu yang bagi gue yang bikin itu kurang seimbang. Enggak imbang ya. Dan mereka itu di akhir tripit lagi. Iya. Jadi mereka udah juara. Katanya back to back itu sangat sulit untuk juara bertahan. Jadi untuk juara aja udah sulit itu. Buat orang yang pernah back to back katanya ngerasanya itu untuk juara kedua kalinya semakin sulit. Kenapa? Di musim kedua itu semua orang targetnya itu loh.
ngalahin lo di secara musim reguler. Oke. Gue harus ngalahin. So, ini juaranya nih, si jagoan. Makanya Warriors dari underdog sampai jadi tim yang Dinasti. bukan nggak disukai, tapi udah dianggap kayak villain aja gitu kan, penjahat. Kenapa? Karena udah terlalu jago. Iya, Jadi di olahraga kan sering gitu kan, kalau lu udah Max Verstappen lama-lama jadi villain kan. Lewis Hamilton bisa dibilang walaupun dia baik dan likable off the track, tapi udah jadi villain karena 8 kali juara, lu harus ada yang bisa kalahin. Perspektif kita selalu berubah. Nah itu yang di Bulls, kebayang gak mereka ketiga kalinya rekornya semakin bagus. Jadi buat gue untuk OKC ngelakuin itu sekali, misalnya mereka ngelakuin ini tahun ini ya kedua kalinya dan best record, belum cukup sih untuk become the best team of all time. Gitu. Iya, kecuali SGA ini udah tahun ke-8 bersama OKC dan dia udah MVP kandidat terus, bahkan udah ada MVP sekali lagi. Nah, kayak gitu-gitu tuh udah boleh nggak apa-apa. Itu baru kita bisa sandingkan. Jadi kita bisa berbincang lah mengenai itu, tapi belum lah maksud belum di posisi, belum di selevelnya Steph sama kita kan Jordan. selalu cepet untuk pengen cepet-cepet cari pengganti. Ini siapa nih pengganti? Siapa the next Jordan, the next LeBron, the next best team lah kita nyari. Tapi kan kalau kata Bill Russell, hold my beer katanya tahun 60-an. Iya. Makanya kalau sudah apa namanya pas Magic Johnson aja disuruh tripit itu kan ada tuh yang dibilang tripit dong tahun depan gitu-gitu. Itu aja mereka pas mau tripit jujur sulit sih, ini back to back aja udah mati-matian gini. Bisa nggak itu Karim Abdul-Jabbar masih bisa main bagus ya kayak tahun ini? Udah tua juga gitu. Dan ternyata ya bisa lah, maksud tapi tripitnya itu Magic Johnson tuh tripit, nggak pernah tripit. Ya. Akhirnya gagal Shaq Kobe. Ya baru Shaq Kobe berhasil gitu. Jadi nggak pernah, karena Karim Abdul-Jabbar udah setua itu. Dan tadi lu mention soal the next Michael Jordan gini-gini, ada yang lagi seru nih yang tadinya katanya the next Jordan karena cara mainnya mirip. Tapi semenjak Harold Miner. Harold Miner pernah disebut Baby Jordan. Josh Giddey. Yang udah hilang lagi nih sekarang. Mirip. Ya terus. Ya, nah ada satu pemain yang karena free throw-nya gagal 2 kali dua-duanya dan itu di pertandingan krusial, anaknya. Akhirnya dia dibilang jangan samakan lagi beliau ini dengan Michael Jordan, jangan. Bayangin sisa 1 menit 8 poin tertinggal, Minnesota Timberwolves berhasil ngejar dan krusialnya adalah Anthony Edwards harusnya bisa menangi pertandingan lewat free throw, dua-duanya gagal, Paul. Dua-duanya gagal. Tapi lu masih kan lu termasuk yang lu cerita di grup podcast basket juga, lu bilang kan kalau Anthony Edwards ke Indonesia gua ajak main sih kata lu kan. Gua foto sih karena gua suka tuh orang-orang yang kayak dia gitu-gitu. Masih ada keinginan itu. Banget. Gue emang suka banget sama Anthony Edwards. Dengan banyak kekurangan dia. By the way, gue baru Google karir Michael Jordan free throw persentase. Lo tebak dulu. Ini sepanjang masa nih? Karir dia sepanjang dia selama dia main. Persentasenya ya? 90%. 83,5. Berarti dari 10 kali nembak hampir 2 gak masuk. Iya, berarti 83. Berarti mungkin dari Anthony Edwards dia udah 8 kali masuk dari yang 2 akhirnya gak masuk. Nggak, maksud gue gini, Steph Curry musim ini 93% ya kayaknya. Steph Curry pun ada lah nggak, dan sempat waktu lawan Denver nggak masuk 2 kali beruntun. Gue inget di awal pertandingan. Maksud gue these things happen. Dan di jajaran GOAT yang paling jelek siapa? LeBron. Lihat aja berapa persen tuh LeBron tuh. Parah. Parah itu dia. Shaq pun ketawa. Iya, maksudnya LeBron James loh itu jelek banget di antara Jordan, Kobe. Maksud gue gini, nggak semua tembakan clutch atau tembakan penentuan dari free throw atau field goal pun masuk kok. Tapi yang nempel di otak kita yang mereka berhasil. Buktinya yang Jordan nembak di depan Craig Elo lawan Cavaliers, terus dia loncat dengan selebrasinya split kakinya. Yang dia mendorong Bryant terus nembak lawan Utah terus masuk. Itu yang nempel di otak kita. Bukan hanya itu, klip-klip di NBA yang diulang-ulangin untuk kita tonton adalah itu. Tapi gue yakin, walaupun gue nggak bisa tunjukin persis sekarang,
ada kok mungkin tembakan-tembakan Jordan di akhir game atau free throw yang gagal. bisa menentukan game tapi mungkin gagal. Jarang pasti. Tapi pernah kok. Gue nggak suka pemain karena kegagalan. Ingat Mal, dari satu musim 82 game dari 30 tim hanya satu yang bisa juara. Berarti 29 tim dengan ratusan pemain akan gagal. Jadi kegagalan nggak akan bikin gue nggak suka pemain. Yang bikin gue nggak suka pemain adalah attitude. Balik lagi ke gue harus kasih contoh ini lagi, Ja Morant. Pemain dengan potensi yang gue suka banget gaya lo main. Gue nggak sabar untuk lihat lo 5 tahun ke depan, malah 5 tahun ke depannya lo flop menurut gue ya. Jadi kalau Anthony Edwards enggak, gue lihat dia masih ada fight-nya, masih ada swag-nya, dan ya udah kalah kadang-kadang you miss shots, kadang-kadang ada shots yang nggak masuk aja sih. Gue tuh lupa nih, soalnya banyak karena algoritma gue suka nge-like basket, jadi sering ada konten kreator lewat soal basket gitu. Gue lupa spesifiknya apa ya, nanti gue sambil nyari ntar gue kasihkan kalau ketemu ya. Authentic ID mungkin. Wah, bukan anggota kita. Tapi intinya adalah si konten kreator ini bilang, lu mau ngomongin soal GOAT gitu, mau ngomongin LeBron atau enggak siapa Kobe atau apa segala macam, nggak bisa karena GOAT menurut dia tetap Michael Jordan. Terus dia kasih cuplikan Michael Jordan, kegilaan Michael Jordan yang kayak dia bisa triple clutch kayak gini, yang di udara dia pindah gitu. Terus ya pokoknya banyak banget cuplikan Michael Jordan yang menurut kita pribadi di zaman sekarang gerakan yang dilakukan itu nggak masuk akal, Paul. Dia ankle breakernya di situ, dia gocek orang sampai jatuh terus dia ngedang gitu. Hal-hal yang kalau dulu kita nonton zaman-zaman nonton Last Dance, Paul istilahnya poetic motion ya. Poetry in motion. Kok poetic ya, poetry in motion, yang dimana itu yang nggak dimiliki LeBron. Ya Kobe masih ada ngikutin lah, karena kan Kobe kan baby Jordan juga ya, karena banyak gerakan yang meniru gitu. Jadi poetry in motion itu yang tidak dimiliki oleh pemain-pemain zaman sekarang. Makanya dia ketawain orang-orang yang bilang si ini udah di GOAT nih, sini sudah di GOAT, sudah jadi GOAT gitu. Lu lihat deh Michael Jordan zaman main itu bukan cuma kita dihibur dengan statistik ya, tapi dihibur dengan gerakannya dia. That's why kenapa Michael Jordan GOAT menurut si content creator ini gitu, Paul. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa dijawab ini. Gue yakin banyak orang yang setuju kok. Ya, tapi ingat iklannya Nike itu nggak? Gue bisa gak sih gue kasih cuplikan video enggak atau nggak boleh ya? Boleh aja, tapi kan dia iklan Nike. Yang mana nih, yang yang sepatu itu? Bukan. Ya. Yang itu ada Jason Williams ada tuh Jordan di situ. Ya, dia lagi jalan di lorong, lagi pakai jas, dan itu cuma kasih lihat sedikit cuplikan dia kayak anting hoop dia, jas dia yang agak baggy, terus ada kamera, terus dia masuk, cuma jalan di lorong slow motion, hitam putih deh kalau nggak salah. Ya, nanti ditampilin Ken nanti. Yang dia sebut di voice overnya adalah semua kegagalan dia. Yang tahu gue. Yeah. Ya gue I've missed over 9,000 shots in my career. Dan itu kenapa gue sukses gitu kan. Yes. That's why I succeed gitu kan endingnya. Iya tahu, nanti tampilin itu kan. Itu mengajarkan, dan gue udah nonton itu sejak gue muda, gue kecil. Dan itu yang sampai sekarang nempel banget di otak gue, kenapa Jordan tuh bisa sesukses itu. Terutama karena, dan ini diterapkan oleh pemain-pemain kayak Kobe juga, bahwa dia kalah bukan membuat dia give up, malah dia besoknya udah masuk latihan lagi di gym, dia nggak give up gitu. Justru karena kegagalan dia ingin bangkit. Seringlah kita lihat UFC atau kemarin di Beyond Combat siapa Ongen The Hawk kalah untuk pertama kalinya di dalam karirnya. Gue selalu percaya lo kalau emang perjalanannya emang harusnya sampai sini, kurang seru atau kurang berjuang kalau lo gini-gini terus nyampe sini. Story arc yang bagus buat gue, apalagi di olahraga, adalah ada turunnya dulu. Dan di situ kebangkitan lo mulai, dan itu yang membuat karakter lo. Gue dulu training martial arts juga, bukan UFC kayak MMA zaman sekarang. Nggak, dulu gue karate. Dulu sering ikut turnamen karate. Salah satu yang sensei gue selalu bilang ke gue adalah, kayak kita latihan tuh kadang-kadang ya sakit lah ya, kayak dipukulin stick bambu lah untuk memperkuat tulang kita, tulang apa sih namanya ini? Iya, tulang apa ini ya? Tulang kering soft bone sih, dia tulang kering ya. Iya gitu-gitulah. Terus dia selalu bilang pain builds character. Sakit itu yang membentuk karakter lo. Itu yang membuat, dan gue dulu nggak ngerti, gue masih anak kecil juga 15-16. Itu gue ngerti sekarang, kekalahan atau rasa sakit
kekalahan tuh sakit lah, sama aja. Itu emang membuat kita lebih kuat. Dan itu yang gue nangkep dari komersial Jordan ini, bahwa ya lo jangan lihat gue 6 kali juara atau gue scoring champion, gue MVP, finals. Lo lihat kekalahan gue berjuangnya harus seberapa keras untuk bisa nyampe titik ini. Lo cuman ngasih lihat highlight yang gue menang doang. Itu kuat banget sih komersialnya. Gue ngerti itu Nike marketing campaign yang brilian aja, mungkin bukan Jordan yang mikirkan ide ini juga, tapi buktinya dia ACC juga kok. Ya, ini keren sih idenya. Kenapa? Kayak orang tahu, anak muda tuh tahu. Kayak lu pikir jadi orang tuh, lu lahir dengan bakat terus langsung bisa jadi juara? Enggak. Dan gue yakin lo juga, ya anak lo masih cukup kecil ya. Tapi ini gue udah terapin ke anak-anak gue juga. Anak gue kemarin kompetisi gimnastik silver. Dia udah merasa dia bakal dapat gold. Kenapa? Karena dia udah lebih bagus dari tahun lalu. Tapi yang gue lihat sebagai orang tua, sebagai ayah, gue lihat kesalahan dia semua. Jadi gue gak ngomong apa-apa karena gue gak mau bikin dia mentalnya down. Dia sempet jatuh, jadi ada balance beam. Awalnya dia udah jatuh duluan, turun, bukan jatuh ya, tapi menurunkan diri. Gue udah ngerti point scoring system. Kalau di gimnastik itu lo punya start dengan full point, tapi setiap kesalahan atau kekurangan dikurang poin, dan itu jadi poin hasil akhir lo. Dia habis itu gue langsung kasih tanda ke dia doang, it's okay. Jangan, karena gue tahu dia masih ada 2 exercise lagi setelah itu. Dan karena mungkin dia lihat gue kalem, dia langsung pede. Terus gue bilang gimana? Pas dia udah sempet breaknya, kayaknya tetap gold, kita aman. Enggak, dia dapetnya silver. Dan gue udah tahu dia minimal silver. Gue udah mikir dia bakal dapet bronze. Nah setelah itu gue bahas semua kesalahan dia. Tahu nggak sih sebenarnya poin dikurangin untuk ini di sini. Dan gue videoin semuanya, jadi gue kasih lihat. Gue bukan mau jadi orang tua yang donder ya, tapi gue nunggu sampai udah selesai. Gue kasih, lo mau tahu? Nih gue udah rekam semuanya. Gue kasih lihat satu-satu, gue berhentiin. Ini kakinya rapi nggak? Enggak, kakinya gini. Itu juri semua lihat semuanya. Kalau gue aja orang awam ngerti. Nah ini kenapa gue ceritain ini? Karena penting untuk kita tahu bahwa kayak kegagalan untuk lo kalah 1 game atau lo nggak masuk tembakan. Yang gue nilai bukan itu, tapi yang gue nilai adalah lo belajar apa dari itu. Jadi gue nanya anak gue, kamu belajar sesuatu nggak dari sini? Apa yang kamu belajar? Kayak untuk next year, karena harus nunggu setahun lagi kalau mau evaluasi lagi untuk dapetin next levelnya. Kalau lo mau gold, apa yang lo belajar ini? Gue nggak masalah kok lo bikin kesalahan. Gue justru senang dia bikin kesalahan. Kalau dia tidak bikin kesalahan, gue nggak ada sesuatu yang untuk ajarin dia. Oke, good job. Udah dapat medali, gue pulang foto-foto. Itu terjadi di tahun pertama. Tahun kedua dia mulai ada mistakes. Di situ gue ngambil itu gold, itu namanya teaching opportunity. Kesempatan untuk kita mengajarkan. Dan itu gue seneng banget buat dapetin. Kalau istri gue sih udah bete sih, nyokapnya sih udah kayak ini gue bilang nggak apa-apa ini. Ya ngerti, karena sebagai orang tua kita mau the best. Dia bilang kok ke gue mau apa dia mendapat apa yang dia inginkan. Tapi kalau dia selalu dapat apa yang dia inginkan, dia nggak akan belajar gimana caranya untuk mendapatkan itu. Gila. Terus kata anak lu, Greg Popovich banget nih di rumah. Sadis banget. Terus gue pulang gue tendang meja. Greg Popovich nih tiba-tiba nih gitu kan. Phil Jackson gue zen, gue gak marah-marah. Kalau Popovich kan ngamuk-ngamuk. Marah-marah mulu. Jangan lu marahin. Steve Kerr juga marah-marah. Ya kan? Pecahin clipboard. Phil Jackson nih gitu. Tapi emang ini Paul, ada satu, ini juga gue pernah lihat visual dari Instagram, bukan iklan, tapi ada kayak artis Instagram gitu bikin orang luar, dia bikin yang angkat piala, kayak visualnya tuh siapa ngangkat piala, Pak Tom Brady apa lupa gue ngangkat piala, tapi di bawahnya kayak orang jatuh-jatuh yang kayak ibaratnya tuh perjuangan dia sampai dia ngangkat piala ini tuh melewatin banyak kegagalan gitu-gitu. Yang kita lihat Muhammad Ali gini, tapi di belakangnya Muhammad Ali ada apa gitu-gitu. Nah itu tuh kasih tahu bahwa apalagi tadi pas yang lu bilang dari 30 tim yang menang cuma 1 gitu, dari ribuan pemain yang ada di situ yang jadi the best player cuma 1. Itu makanya kita segitu respect ya kan, akhirnya sama LeBron lagi kita segitu respect lagi, sama Steph, sama Michael Jordan, karena dari ribuan pemain yang ada di NBA dan semuanya dengan mindset gue pemain paling jago di seluruh dunia, karena which is masuk NBA itu sulit gitu.
berarti kan lu segitu respectnya sama Michael Jordan gitu loh. Itu kan yang bikin gue wah gila sih Michael Jordan sih gitu. Dan gue bilang ya ke anak gue at the same time, gue kenapa refer ke ini juga, ini valid semua menurut gue buat semua olahraga termasuk basket. Adalah fisik itu ini ya. Jadi lo bagi performance lo di lapangan atau apapun itu jadi dua, fisik dan mental. Menurut gue, dalam opini gue dan apa yang gue pernah ngalamin, fisik ini jauh lebih gampang. Kenapa? Lu tinggal persiapkan fisik aja, lu latihan fisik. Mental yang gak bisa lu siapkan. Mental ini buat gue itu sesuatu yang sulit, lu harus ngalamin dulu. Lu kalau gak pernah ngerasain kekalahan, gimana lu tahu rasanya? Gimana lu tahu motivasi lu apa untuk menghindari rasa gak enak ini? Kalau gue bukan kejar euforia menangnya, iya itu akan lo rasain kalau lo menang. Gue justru nggak mau ngerasain buruk basiannya kalau kalah. Kalau lo kalah, lo besok pagi bangun lo mesti mikirin itu. Malam aja mungkin nggak bisa tidur. Kalau lo menang lo tidur nyenyak sih malam itu juga. Jadi winning mentality comes from losing. Iya. Tidak, kayaknya India pun begitu ya, soal ngangkat piala banyak kan dari Emmy Awards. Tapi kan kalau kita lihat backgroundnya mungkin dia ada kena masalah apa gitu. Tapi dia menang. So itu orang yang diremehkan mungkin suaranya jelek kan dia selalu digituin kan. Cari suara lo gitu kan kata Baskara India, cari suara lo. Karena kan dia mungkin dicengin suaranya jelek gitu-gitu kan. Apa tadi ini lo tag lo tadi apa? Bagus tuh apa? Winning from apa tadi lo bilang tuh? Oh, winning mentality. Winning mentality comes from losing. Gila itu dia. Pecah banget. Mantra tiba-tiba JJ Redick ngomong itu dan ntar pecah. Tiba-tiba Lamelo Ball tuh nonton tuh gitu-gitu. Tapi memang kayaknya podcast ini selalu ditonton sama NBA deh. Karena nanti All Star aja ntar kita bahas kalau deket-deket All Star kan ternyata obrolan podcast kita dipakai. Akurat. LeBron James kita bahas. LeBron James mau nggak ya jadi pemain ketiga? Langsung jadi pemain ketiga sekarang. Watch this katanya. Iya langsung bener-bener didengerin podcast kita nih sama pemain NBA. Gue curiga ada Adam Silver di ini nih di translate. Coba translate Paul ngomong apa? Gitu tiba-tiba ya kan. Nah tapi nih berarti kita sebelum udahan nih soal NBA Cup sebenarnya kita tuh masih ada utang tuh soal judi itu mah satu episode sendiri. Iya itu nanti kita bikin special episode lah kalau ada waktu kosong di sini. Sama Rico juga tuh enak tuh, sama yang itu yang LeBron sama Kobe itu. Iya sebenarnya kita bisa ngomong itu sekarang, tapi setuju lebih enak dinamisnya kalau kita bertiga, karena gue pengen dengar apa ya pendapat Rico tentang Kobe sama LeBron itu kan. Kobe sama LeBron sama dan judi. Tentang masalah judi ini juga karena obrolan judi ini luas lah, kita jangan ngobrolin cuma singkat doang. Iya, soalnya ini panjang. Ini NBA Cup aja sebenarnya panjang kan gitu. Nah, tapi ini sebelum kita udahan, jadi menurut lu prediksi lu di NBA Cup ini dari hasil ini ya, sebenarnya yang lu jagokan siapa Paul jadinya Paul? Nggak usah lu bias ke siapa-siapa ya, tapi yang lu jagokan susah siapa? Ya, karena selama ini kita terlatih untuk memilih tim dari rekor. Bukan hanya dari rekor, dari tren dalam arti gini, terutama dari match up ya. Kalau gue gue ngelihat match up tim ini ini match upnya bagus nggak? Mereka justru. Cuma ini kan bukan playoff nih, ini NBA Cup kan sekali ketemu doang. Lebih kayak play in, tau nggak? Play in apapun bisa terjadi, apalagi dengan tim yang bisa melakukan hal-hal di luar prediksi. Maksud gue gini, kayak bukan pemain utama mereka doang yang main peran besar di NBA Cup. Di knockout round tiba-tiba bisa ada pahlawan yang sebenarnya bukan bintangnya, dan itu cuma perlu terjadi sekali kan. Iya, makanya pertanyaan gue juara tahun kedua Bucks ya. Iya, Milwaukee kan. Ada dan Damian Lillard kan di situ akhirnya ngangkat piala Damian Lillard kan. Nah tapi ini gini deh pertanyaan gini aja. Lu mau nggak gue tanya nih, tapi nih tim lu nih Raptors lah. Nah maksud gue Raptors bisa sampai jauh nggak gitu? Kenapa gue milih Raptors? Karena Raptors saat ini cuma Raptors dan OKC kan yang udah nge-lock posisi saat kita rekam malam ini ya. Mungkin cuma Lakers sama Raptors doang. Lakers aja belum. Lakers sama Raptors. Waduh. Iya, OKC aja belum. Final idaman nih. Lakers sama Raptors. Bayangin final idamannya. Ternyata gue bilang final idaman yang terjadi di NBA Cup bukan di final. Lakers lawan Raptors loh ternyata. Gue milih Raptors. Kenapa? Karena NBA Cup ini sangat singkat
di pertengahan Desember udah terjadi kan knockout udah. Ya. Gue tahu karena di NBA on Prime udah keluar jadwalnya tuh karena NBA on Prime menyiarkan itu sampai ke final. Ya. Kalau nggak salah sebelum bulan Januari udah selesai deh. Iya, itu Pertengahan ngangkat Desember piala. kan. Iya. Iya. Berarti tren baik yang sedang berjalan dari awal musim sampai ya sepertiga musim itu sangat penting. Oke. Ya kan, jadi menurut gue tim yang lagi misalnya contohnya tim yang lagi sehat dan tim yang lagi wangi. Iya, Raptors. Yaitu Raptors sama Raptors. Detroit rekornya berapa? Mereka wild card ya? Iya, Detroit itu 2-0. Tapi di grupnya dia Orlando Magic yang lagi tren. Kalau tadi ngomongin tren sama lagi wangi, Orlando Magic berapa dia? lagi bagus. 3-0 juga. Oh 3-0. Si Detroit 2-0. Nah itu kenapa? Nah makanya jadi kita harus lihat dulu ini tuh sedikit too early lah. Mungkin minggu depan kita akan dapat gambaran yang lebih clear. Kenapa? Lebih gampang memilih tim yang di nomor 1, tapi milih wildcard 2 dari 6 tim di peringkat 2 ini sangat sulit. Kenapa? Karena Detroit 2-0 tapi berarti mereka harus main 2 kali lagi. Kalau mereka menang dua-duanya. Ya jujur sampai sekarang baru kan, 13. makanya Orlando belum lock. Kalau Detroit menang dua-duanya mereka berarti juara grup. Mereka lolos langsung. Dan part kita tag ini Detroit Pistons lagi 13 kali menang beruntun belum ada kalah. Jujur. Gua ini deh. Dengan berat hati. Gue Detroit sih kayaknya NBA Cup. Lu malah Detroit ya? Wah, why not? Megang ya? Gue tadinya mikir pengen Magic sih, tapi karena gue udah bilang tahun lalu bahwa Magic bakal jago tahun ini. Ya. Jadi memang yang ini rekor yang masih 0-0 nih ya, yang dari grup ini, dari based on grup doang ya. Kalau grup C semuanya udah kalah semua lah. Itu ada Golden State yang peringkat kelima, malah Golden State nggak kemungkinan besar nggak. Itu group of death. Kalau di bola tahu group of death itu group of death. Iya, Houston soalnya di situ, Spurs, Denver, Portland ada semua di situ. Kalau group of death apa definisinya buat lo? Apa yang disebut di bola tuh group of death? Ya diisi sama tim-tim besar. Di sini ada satu twist lagi, bukan hanya diisi dengan tim-tim besar. Oke. Portland udah menang di awal, jadi tim yang harusnya tim bapuknya lah di grup itu dari awal udah menang, jadi mereka rekornya jadi sama kan? Kalau nggak salah sama 2-1-1-2 semua kan? Iya 2-1 1-1 1-1 itu nggak ada jadi seharusnya Portland nggak menang lah sama sekali dibandingkan tim-tim lain 4 tim lain itu. Portland udah duluan menang kalau nggak salah di awal game mereka, jadi membuat grup ini semakin group of death. Iya, soalnya yang lain tuh grup-grup lain ada yang 0 semua, 3-0 Lakers, habis itu OKC sama Phoenix 2-0 3-2-0. Ya kan, terus habis itu ada si Milwaukee 2-0. Udah sama yang grupnya itu Orlando Magic, Detroit sama Raptors yang 3-0 tuh dia. Itu dong yang 0-0 udah berarti semua. Penentuannya adalah head to headnya, nanti kita lihat deh. Ini bakal ada beberapa head to head seru di NBA Cup. Gue justru di NBA Cup ini gue menaruh hati ke Phoenix, entah kenapa. Oke, nice. Ya karena mereka lagi, kalau lu tadi ngomongin tren nih lagi set apa karena Kevin Durant gak ada ya, jadi mereka, tapi Phoenix Suns tuh lagi bagus aja, lagi kelihatan lagi solid lah gitu. Tim-tim yang cuma tinggal satu superstar ini Devin Booker gitu. Mungkin yang ngeliat sepatunya Devin Booker, bagus nih sepatu nih. Kayaknya semangat suka gak kita. yang baru? Iyalah suka lah. Yang lu post terus itu kan. Gue masih post yang 1, tapi yang 2 udah gue mulai post nih dikit-dikit. Iya, nah gue entah kenapa ada di Phoenix Suns, mungkin juga kalau Magic sih nggak begitu sih, nggak begitu jauh. Walaupun mereka having fun ya, Jalen Suggs gitu-gitu. Tapi gue Phoenix Suns gue. Oke. Waktu gue. Nah jadi nanti kalian lihat aja lah di NBA Cup nih kira-kira siapa. Kak, boleh kasih tahu? Gue pengen tahu prediksi orang-orang karena NBA Cup ini susah diprediksi. Jadi justru kita milih tim yang nggak usah pilih tim yang obvious lah, OKC gitu-gitu. Soalnya justru ini kesempatan mereka bisa kecolongan kan? Kecolongan di sini. Tapi dari semua kita sebelum udahan ya, dari semua yang kita omongin, jujur yang menang tetap Lakers jujur. Kayaknya Thunder. Lakers nggak ada itu. Tadi kita ngomong Phoenix Suns apa itu nggak ada. Lakers. Coba gini. Satu game pun siapa yang bisa ngalahin OKC? Satu game. Iya nggak ada. Lakers kalau tiga-tiganya. Lakers, gue kasih Lakers gitu. Sih bener. Kasih Lakers. Lo harus beri big three dan mereka harus gacor tiga-tiganya sih bisa tuh kalahin OKC. Nggak bisa, jadi maaf dari tadi kita nyebut Phoenix, Raptors, Lakers, juara Lakers. Basa-basi doang. Basa-basi aja.